Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Mira pulang dengan bahu pegal dan kepala masih dipenuhi angka-angka laporan yang belum selesai ia pikirkan. Di perjalanan tadi, ia sempat memejamkan mata di dalam ojek online, membayangkan mandi air hangat dan makan malam tenang. Itu satu-satunya hal yang membuatnya bertahan melewati hari kerja yang melelahkan. Begitu pintu rumah dibuka, aroma minyak kayu putih menyambut. Lampu ruang tamu sudah menyala terang. Bu Ratna duduk tegak di sofa, seolah sudah menunggu. Di tangannya ada ponsel dengan layar menyala. "Mira, kamu sudah datang," katanya tanpa senyum. Nada suaranya datar tapi tegas. "Ibu butuh kamu transfer 50 juta sekarang." Belum juga Mira meletakkan tasnya. Mira berhenti di dekat rak sepatu. "Sekarang, Bu?" tanyanya pelan. Bukan karena tidak dengar, tapi karena berharap ia salah dengar. "Ya sekarang. Buat keperluan keluarga." Mendesak. Bu Ratna mengulurkan ponsel. Layar aplikasi bank sudah terbuka, nomor rekening sudah tertera. Kalimat keperluan keluarga menggantung tanpa penjelasan. Dan justru itu yang membuat dada Mira terasa berat. Pengalaman sebelumnya mengajarinya bahwa frasa itu bisa berarti apa saja, dari menutup utang Riko sampai membantu kerabat jauh yang bahkan jarang ia kenal. Sebelum Mira menjawab, Dimas keluar dari kamar dengan kaos rumah. Wajahnya terlihat lelah. Tapi bukan lelah seperti Mira, lebih seperti seseorang yang tidak ingin terlibat. Ia melirik ponsel di tangan ibunya, lalu menatap Mira singkat. "Kalau ibu minta, turutin saja dulu, Mir," katanya pelan. "Biar rumah tenang." Rumah tenang. Kata-kata itu terasa seperti beban yang dilemparkan ke pundaknya. Seolah ketenangan rumah adalah tanggung jawabnya, dan uang adalah harga yang wajar untuk itu. Mira berjalan masuk, meletakkan tasnya perlahan di meja. Ia mencoba membaca wajah suaminya, mencari sedikit saja tanda bahwa Dimas memahami posisinya. Tapi yang ia temukan hanya harapan agar urusan cepat selesai. "Buat apa, Bu?" tanya Mira akhirnya. "Hati-hati." Bu Ratna menarik napas pendek. Jelas tidak suka ditanya. "Kamu kan sudah jadi bagian keluarga ini. Masa tiap bantu harus tahu detailnya?" Bukan jawaban, tapi penegasan posisi. Mira merasakan sesuatu mengerut di dalam dadanya. Ia ingat transfer 3 bulan lalu. Lalu yang sebelum itu. Nominalnya berbeda, alasannya berbeda, tapi polanya sama. Mendesak, keluarga, sekarang. Namun mata Bu Ratna menatapnya penuh tuntutan. Dan Dimas berdiri di belakang ibunya. Diam tapi jelas berpihak pada ketenangan yang instan. Mira duduk di tepi sofa, mengambil ponsel dari tangan Bu Ratna. Jarinya terasa dingin saat membuka aplikasi banknya sendiri. Saldo yang muncul membuat napasnya tertahan sepersekian detik. Ia tahu angka itu hasil lembur, hasil menahan diri tidak belanja, hasil menunda liburan. "Sekarang ya, Mir?" ulang Dimas. Suaranya lembut tapi mendorong. Mira memasukkan nominalnya. 50 juta. Setiap nol terasa seperti ketukan di kepalanya. Ia menekan kirim. Notifikasi berhasil muncul cepat dan kejam. "Sudah, Bu," katanya lirih sambil mengembalikan ponsel. Bu Ratna langsung terlihat lega. "Nah begitu. Keluarga memang harus saling bantu." Lalu ia bangkit dan masuk ke dapur seolah urusan selesai. Dimas menepuk bahu Mira singkat. "Makasih ya. Ibu memang lagi butuh." Butuh untuk apa? Mira tidak tahu. Dan tidak ada yang merasa perlu memberitahunya. Saat mereka semua beranjak, Mira tetap duduk. Ruang tamu mendadak terasa lebih sunyi. Ia menatap layar ponselnya lagi, memastikan transaksi itu nyata. Angka saldonya kini jauh lebih kecil. Bukan uangnya yang paling menusuk, tapi perasaan bahwa persetujuannya selalu dianggap pasti. Seolah ia tidak punya pilihan.
Ia teringat pesan Lila siang tadi di kantor, tentang rencana mereka ikut pelatihan bersama bulan depan. Mira sempat antusias, tapi sekarang ia tahu tabungannya tak lagi cukup longgar. Hal kecil, tapi terasa seperti sesuatu yang diambil pelan-pelan dari hidupnya. Dari dapur terdengar Bu Ratna bercerita di telepon dengan nada ringan, bahkan sempat tertawa. Tidak terdengar seperti seseorang yang sedang dalam keadaan mendesak. Mira menelan ludah. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan kecil yang ia sendiri takut mendengarnya. Kalau aku sekali saja bilang tidak, apa yang terjadi? Pertanyaan itu membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari pertengkaran manapun. Mira membuka aplikasi catatan di ponselnya. Tanpa banyak pikir, ia menulis angka total transfer yang pernah ia lakukan untuk keluarga suaminya. Satu persatu ia ingat. Satu persatu ia tulis. Jumlahnya membuatnya terdiam lama. Ia mengunci layar, menarik napas dalam. Malam itu, Mira membuat keputusan kecil yang terasa berbahaya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mulai mencatat setiap permintaan uang. Diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Karena untuk pertama kalinya, Mira ingin tahu kemana dirinya benar-benar berdiri di rumah ini. Dan pikiran itu membuatnya sulit tidur. Mira tidur gelisah malam itu. Catatan angka-angka di ponselnya seperti menempel di balik kelopak matanya. Setiap kali hampir terlelap, ia teringat satu transfer, lalu transfer lain, seperti deretan jejak yang selama ini ia pura-pura tidak lihat. Bukan menyesal, lebih seperti perasaan sedang berjalan di lantai yang pelan-pelan retak. Pagi datang tanpa rasa segar. Mira berangkat kerja dengan senyum tipis yang dipaksakan. Sepanjang hari, ia lebih banyak diam. Bukan sedih, tapi ada kehati-hatian baru dalam pikirannya. Seolah ia mulai mengamati rumahnya sendiri dari jarak jauh. Malamnya, hujan turun rintik-rintik. Mira baru saja selesai mandi ketika terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tidak lama, bel berbunyi 2 kali, cepat dan tidak sabar. Dimas yang membuka pintu. "Mas!" Suara pria terdengar akrab dari luar. Mira mengenali suara itu bahkan sebelum melihat wajahnya. Riko. Adik laki-laki Dimas itu masuk dengan jaket basah dan rambut sedikit acak. Senyumnya lebar, tapi matanya langsung mencari Mira, bukan kakaknya. "Wah, Kak Mira sudah di rumah," katanya. Nada suaranya ringan seolah datang bertamu biasa. "Pas banget." Ada sesuatu dalam kata "pas banget" yang membuat perut Mira mengencang. "Ada apa, kok?" tanya Mira sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Riko duduk santai tanpa diminta, seperti rumah itu miliknya juga. "Soal kemarin yang aku omongin, tambahan modal itu, ingat kan?" Mira ingat, terlalu ingat. 2 bulan lalu Riko pernah bercerita soal bisnis minuman kekinian yang katanya sudah ada investor. Lalu senyap. Sebelum itu, usaha pakaian. Sebelum itu lagi, jasa titip. Polanya selalu sama. Semangat di awal, hilang di tengah. Yang mana ya? Mira pura-pura bertanya, memberi dirinya waktu. Yang 30 juta itu. "Kak, aku sudah dapat tempat strategis. Sayang kalau dilepas." Riko tersenyum yakin, seolah angka itu kecil. Mira menatap Dimas sekilas. Suaminya langsung menghindari tatapan itu dan duduk di samping Riko. "Bagus itu, Mir," kata Dimas. "Riko lagi serius sekarang." "Serius?" Kata yang sama pernah dipakai untuk usaha sebelumnya. Mira duduk di kursi seberang. Ia merasakan dorongan lama, mengiyakan supaya cepat selesai. Tapi catatan di ponselnya terlintas di kepala. Angka-angka itu seperti berdiri di belakang Riko, diam tapi nyata. "Sekarang aku lagi agak ketat, kok," kata Mira hati-hati. "Kemarin baru bantu ibu juga." Riko terkekeh kecil. "Loh, itu kan beda. Itu buat keluarga. Ini buat usaha. Nanti juga balik." Nanti juga balik. Mira tidak bisa mengingat satupun yang benar-benar kembali. Dimas menghela napas pelan. "Mira,
Jangan dilihat sebagai keluar uang terus. Ini investasi keluarga. Mira menatap suaminya. Ada sesuatu dalam nada Dimas yang membuatnya merasa seperti murid yang ditegur. Aku cuma mau tahu rencananya jelas. Kok? Ujar Mira. Konsepnya bagaimana? Perhitungannya. Wajah Riko berubah tipis. Senyumnya masih ada, tapi matanya mengeras sedikit. Kak Mira nggak percaya sama aku. Bukan itu. Tapi Mira tahu kalimat itu jebakan halus. Aku percaya. Tapi. Belum selesai. Dimas memotong. Kamu kadang terlalu hitung-hitungan. Mir. Sama keluarga sendiri. Kalimat itu jatuh pelan tapi tepat di dadanya. Terlalu hitung-hitungan. Seolah berhati-hati adalah kesalahan. Seolah mempertimbangkan adalah sikap dingin. Mira terdiam. Ia menyadari sesuatu yang tidak nyaman. Setiap kali uang dibicarakan, posisinya selalu berubah. Dari istri, jadi penolong. Dari penolong, jadi sumber. Riko berdiri, mendekat sedikit. Aku cuma minta kesempatan. Kak Mira kan paling mapan di rumah ini. Paling mapan. Pujian yang rasanya seperti label. Mira merasakan jarak aneh antara dirinya dan ruang tamu itu. Suara hujan di luar terdengar lebih nyata daripada percakapan di dalam. Ia melihat tangan Dimas di lututnya. Gelisah, tapi bukan untuknya. Untuk adiknya. Aku pikirkan dulu ya, kok, kata Mira akhirnya. Jawaban itu netral, tapi di rumah itu, netral terasa seperti penolakan. Riko tidak memaksa. Ia hanya mengangguk, tapi wajahnya jelas kecewa. Dimas ikut diam, rahangnya mengeras sedikit. Setelah Riko pulang, suasana rumah jadi canggung. Dimas berkata singkat sebelum masuk kamar. Riko lagi berusaha berubah. Harusnya kita dukung. Kita. Tapi Mira tahu siapa yang dimaksud sebenarnya. Mira sendirian di ruang tamu. Ia membuka ponselnya, menambahkan satu baris baru di catatan. Riko minta 30 juta. Belum dijawab. Jarinya berhenti di layar. Lalu, untuk pertama kalinya, ia membuat folder baru di aplikasi keuangannya. Bukan untuk pengeluaran rumah, tapi untuk dana pribadi yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Jumlah awalnya kecil, tapi keputusan itu terasa besar. Karena malam itu Mira sadar, jika ia tidak mulai memisahkan dirinya dari uangnya, mungkin orang lain tidak akan pernah memisahkan dirinya dari dompetnya. Dan pikiran itu membuatnya takut, bukan pada mereka, tapi pada kemungkinan bahwa ia selama ini membiarkan semuanya terjadi. Pagi itu Mira berangkat kerja dengan perasaan seperti membawa sesuatu yang rapuh di dalam dadanya. Bukan marah, bukan sedih, lebih seperti kesadaran baru yang belum nyaman. Folder dana pribadinya masih kecil, tapi keberadaannya membuat Mira terus merasa bersalah sekaligus lega. Di dalam bus, ia membuka catatan transfernya lagi. Deretan angka itu kini tidak terasa seperti masa lalu, tapi seperti bayangan masa depan jika ia terus diam. Ia menutup layar cepat ketika seseorang berdiri di dekatnya, seolah daftar itu rahasia yang tidak boleh terlihat. Di kantor, Mira biasanya orang yang paling rapi dan sigap. Tapi hari itu ia 2 kali salah memasukkan data laporan. Atasannya sampai mengingatkan dengan nada heran. Saat jam makan siang, Mira memilih duduk di meja, berpura-pura menyelesaikan pekerjaan. Ia tidak ingin menjelaskan apapun ke siapapun. Tapi Lila mengenalnya terlalu lama untuk tertipu. Lila datang membawa 2 kotak makan. Ia meletakkan satu di depan Mira tanpa bertanya. Kamu belum makan dari pagi, kan? Mira mengangkat kepala sedikit. Lagi nggak lapar. Lila duduk di kursi seberang, membuka kotaknya sendiri. Kalau kamu nggak cerita, aku tetap duduk di sini sampai jam istirahat habis. Nada suaranya santai, tapi matanya mengamati. Bukan ingin tahu, tapi khawatir. Mira akhirnya membuka kotak makan itu, hanya untuk menghindari perhatian. Ia mengunyah tanpa rasa. Beberapa menit berlalu dalam diam yang tidak canggung.
Hanya menunggu. Ada apa di rumah? Tanya Lila pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi tepat. Mira berhenti mengunyah. Ia tidak berniat cerita, tapi tubuhnya terasa lelah menahan sendiri. Mereka minta uang lagi, katanya akhirnya. Lila tidak kaget. Hanya alisnya sedikit naik. Lagi. Mira mengangguk kecil. Lalu, seperti keran yang dibuka sedikit, ia bercerita. Tentang Bu Ratna yang langsung menyodorkan ponsel. Tentang Riko yang datang malam-malam. Tentang Dimas yang selalu memilih kata tenang daripada adil. Mira tidak menangis saat bercerita. Justru suaranya datar. Dan itu membuat ceritanya terdengar lebih berat. Lila mendengarkan tanpa menyela. Sesekali hanya mengangguk. Tidak ada ekspresi menghakimi. Tidak juga nasihat cepat. Setelah Mira selesai, Lila bertanya satu hal. Kamu pernah bilang tidak? Pertanyaan itu membuat Mira diam lama. Belum benar-benar, jawabnya pelan. Lila menyandarkan punggung. Mira, bantu keluarga itu baik. Tapi kalau kamu merasa tertekan, itu bukan bantu. Itu dipaksa halus. Dipaksa halus. Kalimat itu seperti menampar lembut tapi tepat. Mira mengulangnya dalam hati. Dipaksa, tapi dibungkus kata keluarga. Aku cuma nggak mau dibilang pelit, kata Mira. Lila tersenyum tipis. Orang yang selalu memberi paling sering dituduh pelit saat berhenti. Mira menatapnya. Ada kejujuran pahit di sana. Aku takut suasana rumah jadi nggak enak, lanjut Mira. Sekarang enak? Tanya Lila balik. Mira tidak bisa menjawab. Suara di kantin kantor terdengar riuh di luar ruangan. Tawa orang lain terasa jauh dari dunianya. Untuk pertama kali, Mira melihat masalahnya bukan sebagai kejadian terpisah, tapi pola. Ia selalu menenangkan, selalu mengalah, selalu memahami, tapi jarang dipahami. Batas itu bukan kejam, kata Lila lagi. Batas itu cara orang tahu kamu juga manusia. Kalimat itu menempel kuat. Bukan karena indah, tapi karena masuk akal. Sore harinya, Mira kembali bekerja, tapi pikirannya tidak lepas dari kata batas. Kata itu terasa asing sekaligus penting. Ia mencoba membayangkan dirinya mengucapkan tidak. Dadanya langsung berdebar. Sepulang kerja, ia menerima pesan dari Dimas. Dimas, Riko nanya lagi. Jadi bantu kan? Tidak ada basa-basi. Tidak ada tanya kabar. Langsung ke uang. Mira menatap layar cukup lama. Biasanya ia akan menjawab cepat agar tidak terlihat ragu. Tapi hari itu jarinya tidak langsung bergerak. Kata-kata Lila muncul lagi. Membantu boleh, tapi tidak dengan paksaan. Mira mengetik. Aku lagi hitung keuangan dulu. Ia membaca ulang kalimat itu. Netral. Aman. Tapi juga tidak mengiyakan. Jantungnya berdetak lebih cepat saat menekan kirim. Beberapa detik tidak ada balasan. Justru keheningan itu yang membuatnya gelisah. Mira sadar, satu kalimat pendek itu adalah hal paling berani yang ia lakukan sejauh ini. Bukan penolakan, tapi juga bukan kepatuhan otomatis. Dan di dalam dirinya muncul tekanan baru, bukan dari mereka, tapi dari kemungkinan bahwa mulai sekarang, setiap jawabannya akan diperhatikan. Malam itu, Mira pulang dengan pikiran penuh. Ia belum memasang batas. Tapi untuk pertama kalinya, ia membayangkan garisnya. Dan bayangan itu menakutkan sekaligus melegakan. Pesan terakhir yang Mira kirim semalam masih menggantung tanpa balasan sampai ia bangun pagi. Tidak ada pertengkaran, tidak juga penjelasan. Hanya diam. Dan diam dari Dimas selalu terasa seperti penilaian yang tidak diucapkan. Mira menyiapkan diri kerja seperti biasa, tapi ada kehati-hatian baru dalam setiap geraknya. Ia memperhatikan bagaimana Dimas hanya berbicara seperlunya. Tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Seolah Mira baru saja melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan, meski tak ada yang mengatakan begitu. Sepulang kerja sore itu,
Mira mendapati rumah lebih ramai dari biasanya. Suara televisi keras. Aroma gorengan memenuhi ruang tamu. Bu Ratna duduk bersama tetangga yang baru saja pamit ketika Mira masuk. "Oh, Mira sudah pulang," kata Bu Ratna. Senyumnya tipis, tapi matanya menilai. Mira menyalami dengan sopan. "Iya, Bu." Belum sempat Mira masuk kamar, Bu Ratna melanjutkan. Suaranya cukup keras untuk terdengar jelas. "Sekarang orang kalau bantu keluarga sudah banyak hitungannya ya. Beda sama orang dulu. Tulus saja." Kalimat itu tidak menyebut nama, tapi arahnya jelas. Mira berhenti sebentar. Ia tahu ini bukan percakapan umum. Ini pesan. Dan ia adalah tujuannya. "Ada apa, Bu?" tanya Mira hati-hati. Bu Ratna mematikan televisi. "Ibu cuma heran. Dulu kamu ringan sekali membantu. Sekarang kalau diminta, banyak pertimbangan." Nada suaranya bukan marah. Justru lebih tajam. Seperti sindiran yang dibungkus kecewa. Mira duduk perlahan. Ia mencoba memilih kata. "Mira tetap mau bantu, Bu. Cuma sekarang lagi mengatur keuangan." Bu Ratna menghela napas panjang. Dramatis. Kalau membantu keluarga dihitung-hitung, itu namanya bukan tulus, Mira. Kata tidak tulus menancap lebih dalam dari yang Mira kira. Seolah semua yang pernah ia beri tiba-tiba tidak berarti. Sebelum Mira menjawab, Dimas keluar dari kamar, mungkin mendengar percakapan itu. Ia melihat wajah ibunya. Lalu Mira. "Sudahlah, Mir," katanya pelan tapi tegas. "Jangan sampai ibu merasa nggak dihargai di rumah sendiri." Kalimat itu membuat Mira menoleh cepat. Bukan karena keras, tapi karena arahnya. "Aku nggak bermaksud begitu," kata Mira. Suaranya tertahan. "Ya jangan diperdebatkan kalau ibu minta bantuan," lanjut Dimas. "Jangan sampai terlihat seperti mempermalukan." Mempermalukan. Mira merasakan sesuatu jatuh di dalam dirinya. Ia tidak meninggikan suara, tidak menolak keras. Tapi posisinya tetap salah. Bu Ratna tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Wajahnya sudah menunjukkan pembenaran. Mira menunduk sebentar. Ia sadar, jika ia membela diri sekarang, situasinya akan berubah jadi konflik terbuka. Dan ia belum siap untuk itu. "Apa yang ibu butuhkan sekarang?" tanya Mira akhirnya. Nada suaranya tenang tapi lebih datar dari biasanya. Bu Ratna menyebut nominal. Tidak sebesar sebelumnya, tapi cukup membuat Mira langsung menghitung dalam kepala. Lagi-lagi tanpa penjelasan jelas. Mira mengangguk pelan. "Mira lihat dulu ya, Bu." Jawaban itu aman, tapi tidak memuaskan. Dimas terlihat ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya hanya menghela napas dan kembali ke kamar. Sikapnya jelas, ia ingin ini selesai tanpa drama, meski berarti Mira yang menelan rasa. Malam itu, Mira di kamar lebih lama dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, membuka aplikasi bank, lalu menutupnya lagi. Tangannya tidak bergerak seperti dulu. Yang berbeda kali ini bukan jumlah uangnya, tapi perasaan bahwa pemberiannya dianggap kewajiban, bukan bantuan. Ia mengingat semua momen saat ia memberi tanpa diminta 2 kali. Tidak pernah ia mengungkit. Tidak pernah ia menuntut balasan. Tapi satu jeda saja darinya, langsung dinilai tidak tulus. Mira menatap Dimas yang sudah berbaring membelakanginya. "Aku kelihatan pelit ya sekarang?" tanya Mira pelan. Dimas tidak menoleh. "Aku cuma nggak mau ibu sakit hati." Bukan jawaban untuk pertanyaannya. Mira menarik napas dalam. Untuk pertama kali, ia tidak melanjutkan pembicaraan. Bukan karena setuju, tapi karena lelah menjelaskan dirinya. Ia mengambil ponselnya, membuka folder dana pribadi yang kemarin ia buat. Lalu, setelah ragu beberapa detik, ia memindahkan sebagian gajinya yang baru masuk ke sana, lebih besar dari biasanya. Jumlah yang jika orang rumah tahu, mungkin akan dipertanyakan. Setelah itu, ia mengirim sebagian kecil saja ke rekening Bu Ratna.
Tidak penuh seperti diminta. Tidak juga nol. Cukup untuk dianggap membantu. Tapi tidak mengorbankan dirinya sepenuhnya. Saat notifikasi transfer berhasil muncul, Mira tidak merasa lega. Ia merasa seperti baru saja melakukan sesuatu diam-diam. Sesuatu yang perlu disembunyikan. Dan kesadaran itu menimbulkan tekanan baru di dadanya. Bahwa mulai sekarang, setiap keputusan uangnya mungkin harus ia lindungi sendiri. Mira mematikan lampu tanpa berkata apa-apa lagi. Di kegelapan, untuk pertama kalinya, kekecewaannya pada Dimas tidak meledak keluar. Ia simpan rapi. Dan justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Kekecewaan yang Mira simpan semalam tidak hilang saat pagi datang. Ia bangun lebih cepat dari alarm, bukan karena segar, tapi karena pikirannya sudah berjalan duluan. Dimas masih tidur membelakanginya. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak ada apa-apa yang perlu dipikirkan. Mira memandang langit-langit beberapa detik sebelum meraih ponselnya. Tanpa suara, ia membuka aplikasi bank. Saldo rekening utama muncul. Angkanya tidak kecil, tapi jauh dari yang dulu membuatnya merasa aman. Ia lalu membuka rekening tabungan yang sejak awal ia niatkan untuk masa depan. Rekening yang jarang disentuh. Angka di sana membuat jarinya berhenti. Menipis. Bukan habis, tapi jelas tergerus. Seperti pasir yang pelan-pelan hilang tanpa terasa. Mira mencoba mengingat kapan terakhir kali ia menambahkan dana besar ke sana. Ia kesulitan menjawab. Yang ia ingat justru waktu-waktu dana itu keluar. Transfer ke Bu Ratna. Pinjaman ke Riko. Kebutuhan mendadak keluarga. Semua terasa wajar saat terjadi. Tapi ketika dilihat sebagai satu garis panjang, hasilnya seperti hari ini. Tabungan yang seharusnya tumbuh, malah mengecil. Mira duduk di tepi ranjang. Dada kirinya terasa penuh oleh sesuatu yang tidak bisa disebut panik, tapi jelas bukan tenang. Di kepalanya muncul rencana-rencana lama yang dulu membuatnya bersemangat. Kursus sertifikasi yang ingin ia ambil agar bisa naik jabatan. Dana awal untuk rumah kecil berdua dengan Dimas. Bahkan rencana sederhana seperti liburan keluar kota bersama ibunya yang selalu ia tunda. Nanti saja kalau sudah lebih longgar. Begitu ia selalu berkata. Sekarang ia sadar, kata nanti itu tidak pernah benar-benar datang. Di dapur, suara Bu Ratna sudah terdengar. Piring beradu, sendok digeser. Rumah berjalan seperti biasa. Hanya Mira yang merasa ada sesuatu yang bergeser di dalam dirinya. Ia bersiap kerja dengan lebih diam dari biasanya. Saat melewati ruang makan, Bu Ratna menyapanya singkat, nada netral. Tidak hangat, tidak dingin. Seolah transfer semalam sudah cukup menjaga keseimbangan. Dimas hanya berkata, berangkat bareng, seperti hari-hari biasa. Mira mengangguk. Ia tidak ingin memulai apapun. Di perjalanan, Dimas bercerita tentang pekerjaan. Mira mendengar, tapi tidak benar-benar masuk. Di kepalanya, angka-angka tabungan itu terus muncul seperti notifikasi yang tidak bisa dimatikan. Siang hari di kantor, Mira membuka kembali catatannya. Kali ini bukan catatan transfer, tapi catatan tujuan hidupnya yang pernah ia tulis setahun lalu. Ia bahkan lupa masih menyimpannya. Target dana rumah, dana darurat, dana pendidikan lanjutan. Di samping beberapa poin ada tanda centang kecil. Dulu. Kini jika dihitung ulang, sebagian tidak lagi terpenuhi. Mira menatap layar lama. Ada rasa kehilangan yang aneh. Bukan kehilangan uang, tapi kehilangan arah yang dulu ia susun sendiri. Sore menjelang, Lila sempat mengajaknya membeli kopi, tapi Mira menolak halus. Ia butuh waktu sendirian. Bukan untuk menangis, tapi untuk berpikir jujur pada dirinya sendiri. Di toilet kantor yang sepi, Mira bercermin. Wajahnya tidak terlihat berbeda. Ia masih Mira yang sama, rapi, tenang, bisa diandalkan. Tapi di balik itu, ada pertanyaan baru yang muncul pelan. Berapa banyak yang sudah aku beri sampai aku mulai mengurangi diriku sendiri? Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat.
tapi cukup membuatnya sulit bernapas lega. Malamnya di rumah, Mira tidak langsung membuka ponsel. Ia makan dengan tenang, membantu membereskan meja seperti biasa. Tidak ada konflik, tidak ada sindiran. Justru ketenangan itu membuat pikirannya semakin jelas. Setelah masuk kamar, ia membuka kembali aplikasi bank. Kali ini bukan untuk melihat saldo. Ia membuka fitur perencanaan keuangan dan mengatur auto-debit ke rekening dana pribadinya. Jumlah tetap setiap bulan, masuk otomatis di hari gajian. Jumlahnya tidak kecil. Artinya, ruang untuk membantu mendadak akan semakin sempit. Jarinya sempat ragu di tombol konfirmasi. Ia tahu keputusan ini bisa membuatnya sulit mengiyakan permintaan mendadak. Artinya, suatu hari ia mungkin benar-benar harus berkata tidak. Mira menekan konfirmasi. Notifikasi aktif muncul. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi bukan karena takut dimarahi. Lebih karena ia sadar, ia baru saja memprioritaskan dirinya sendiri secara nyata, bukan hanya di kepala. Ia mematikan layar dan berbaring. Di sampingnya, Dimas sudah tidur. Mira menatap punggung suaminya lama. Ia tidak marah, tapi ada jarak halus yang mulai ia rasakan. Untuk pertama kalinya, Mira tidak hanya mempertanyakan permintaan orang lain. Ia mempertanyakan batas pengorbanannya sendiri. Dan malam itu, keputusan kecilnya membawa risiko baru. Jika permintaan datang lagi, ia mungkin tidak punya alasan selain kejujuran. Dan Mira belum yakin rumah itu siap mendengar kejujuran. Keputusan autodebit yang Mira aktifkan semalam masih terasa seperti rahasia kecil yang ia simpan di saku. Sepanjang pagi, ia beberapa kali membuka aplikasinya hanya untuk memastikan fitur itu benar-benar berjalan. Ada rasa lega tipis, tapi juga kecemasan. Seolah ia baru saja menutup pintu yang selama ini selalu terbuka. Hari itu berjalan melelahkan di kantor. Menjelang sore, ponselnya bergetar. Nama Riko muncul di layar. Mira membiarkannya berdering sampai berhenti. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Riko, Kak, jadi gimana soal tambahan itu? Aku butuh kepastian. Mira menatap pesan itu lama. Ia tidak ingin menjawab dengan emosi. Ia membuka kembali catatan pengeluarannya, seolah butuh pengingat nyata sebelum menulis balasan. Mira, aku belum bisa sekarang. Kok? Lagi banyak kebutuhan. 3 titik muncul. Hilang. Muncul lagi. Riko, belum bisa atau nggak mau? Mira menghela napas. Ia memilih tidak membalas lagi. Bukan untuk menghindar, tapi karena ia tahu kalimat berikutnya tidak akan sederhana. Ia pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Saat membuka pintu rumah, ia langsung merasakan udara yang berbeda. Televisi menyala, tapi tidak ada yang menonton. Dimas duduk di sofa. Wajahnya serius. Riko kesini, katanya singkat. Belum sempat Mira bertanya, suara motor berhenti di depan. Pintu terbuka tanpa ketukan. Riko masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tidak membawa senyum seperti biasanya. Kak Mira sudah pulang. Bagus, katanya. Nada suaranya langsung ke inti, tanpa basa-basi. Aku mau tanya langsung biar jelas. Mira berdiri di dekat meja makan, belum melepas tas. Tanya apa, Ko? Soal uang itu. Aku butuh modal jalan. Kalau ditunda terus, tempatnya bisa diambil orang. Mira menahan diri. Aku sudah jawab di pesan. Aku belum bisa. Riko terkekeh pendek, tapi tidak ada humor di sana. Kak Mira ini sebenarnya bisa, cuma pelit. Kata itu jatuh begitu saja, tanpa penutup. Pelit. Bukan sindiran, bukan bercanda. Tuduhan lurus. Mira merasakan pipinya menghangat. Bukan karena malu, tapi karena kaget mendengar kata itu diucapkan seterang itu. Aku lagi atur keuangan, Ko, katanya tetap tenang. Kalau buat diri sendiri ada, tapi buat keluarga banyak hitungan, balas Riko. Dimas bergeser di sofa, tapi tidak langsung menengahi. Ia hanya berkata pelan, Ko,
Jangan gitu. Tapi kalimat itu terdengar lebih seperti formalitas daripada pembelaan. Bu Ratna keluar dari dapur. Jelas sudah mendengar sebagian. Ia mengusap tangannya dengan lep, lalu menatap Mira. Dalam keluarga itu harus saling menolong tanpa hitung-hitungan, katanya. Nada suaranya tenang, tapi mengarah. Kalau semua dihitung, itu namanya bukan keluarga. Mira merasa 3 pasang mata tertuju padanya. Ruang tamu yang biasa terasa luas mendadak sempit. Ia ingin menjelaskan. Ingin berkata bahwa ia sudah banyak membantu. Bahwa ia hanya ingin bernapas sedikit. Tapi setiap kalimat di kepalanya terdengar seperti pembelaan diri yang akan dianggap alasan. Aku nggak pernah bilang nggak mau bantu, ujar Mira pelan. Aku cuma nggak selalu bisa. Riko menggeleng. Kalau keluarga lagi butuh, harusnya diusahakan. Bu Ratna menambahkan, dulu kamu ringan sekali, Mira. Sekarang berubah. Berubah. Mira menelan ludah. Ia sadar, di mata mereka, kehati-hatian adalah perubahan sikap, bukan usaha menjaga diri. Dimas akhirnya berdiri. Sudahlah, jangan diributkan, katanya. Tapi lagi-lagi, tidak ada kalimat yang benar-benar membela Mira. Riko mengangkat bahu. Aku cuma ngomong jujur. Lalu ia mengambil kunci motor. Ya sudah, kalau nggak bisa. Pintu tertutup agak keras setelah ia pergi. Sunyi menggantung. Bu Ratna kembali ke dapur tanpa berkata apa-apa lagi, tapi raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan yang jelas. Dimas mengusap tengkuknya, lalu masuk kamar, menghindari percakapan lanjutan. Mira berdiri sendirian di ruang tamu. Rumah itu rumahnya juga, tapi ia merasa seperti tamu yang dinilai. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar tidak nyaman. Ia merasa disudutkan di tempat yang seharusnya aman. Malam itu di kamar, Mira tidak langsung berbaring. Ia duduk di lantai, membuka kembali catatan keuangannya. Bukan untuk menghitung, tapi untuk mengingat dirinya sendiri. Ia menambahkan 1 catatan baru. Hari ini aku disebut pelit karena tidak selalu memberi. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Setelah lama diam, Mira membuka pengaturan rekeningnya lagi. Lalu ia mengaktifkan notifikasi privasi tambahan. Setiap transaksi dari rekening pribadinya tidak akan muncul di ringkasan yang biasa terlihat jika seseorang meminjam ponselnya. Langkah kecil. Diam-diam. Tapi artinya jelas. Ia mulai melindungi wilayahnya sendiri. Saat akhirnya berbaring, Mira menatap gelap kamar. Dadanya penuh oleh tekanan baru. Bukan takut diminta lagi, tapi takut label, pelit, itu akan terus digunakan sampai ia menyerah. Dan di antara napas pelan malam itu, muncul keputusan kecil yang bahkan ia sendiri belum berani akui sepenuhnya. Jika suatu hari ia benar-benar harus memilih antara dianggap pelit atau kehilangan dirinya, ia mulai tahu mana yang lebih menakutkan. Label pelit yang dilontarkan Riko kemarin masih terngiang di kepala Mira saat ia bangun pagi. Kata itu tidak hanya menyakitkan, ia terasa seperti cap yang bisa ditempelkan kapan saja setiap Mira tidak menuruti keinginan mereka. Di kamar mandi, Mira menatap wajahnya sendiri di cermin. Tidak ada yang berubah secara fisik, tapi ada ketegangan di rahangnya yang tidak biasa. Ia sadar dirinya mulai berjaga bahkan sebelum sesuatu terjadi. Hari itu di kantor, ia bekerja lebih fokus dari biasanya. Bukan karena tenang, tapi karena pekerjaan menjadi tempat satu-satunya ia bisa mengendalikan sesuatu. Angka-angka di layar lebih mudah dihadapi daripada tuntutan di rumah. Menjelang sore, ponselnya bergetar berkali-kali. Nama Dimas. Mira mengangkat di dering ketiga. Mir, kamu sudah pulang jam berapa? Tanya Dimas tanpa basa-basi. Seperti biasa. Kenapa? Ada yang mau dibicarakan di rumah. Nada suaranya membuat Mira langsung waspada. Bukan marah, tapi berat. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Pengalaman mengajarinya bahwa penjelasan sering datang terlambat. Saat Mira tiba di rumah, ruang tamu sudah terisi. Bu Ratna duduk dengan wajah tegang.
Riko berdiri dekat jendela, mondar-mandir. Dimas duduk di tengah, seperti penengah yang tidak nyaman. Belum juga Mira duduk, Riko langsung bicara. "Kak, aku butuh bantuan sekarang. Ini serius." Nada suaranya berbeda dari biasanya. Tidak santai, tidak membujuk, terdesak. Mira menaruh tasnya pelan. "Bantuan apa, Ko?" Riko menatapnya langsung. "Aku terlilit utang. Kalau minggu ini nggak dibayar, orangnya datang ke tempat kerja." Kalimat itu membawa beban ancaman yang jelas. Mira merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. "Berapa?" tanyanya. 50 juta, jawab Riko cepat. "Aku cuma minta pinjam. Nanti aku ganti." Angka itu seperti gema dari masa lalu. Jumlah yang sama, pola yang sama. Hanya ceritanya yang berganti. Mira menatap Riko beberapa detik. Ia tidak meragukan utangnya mungkin nyata. Tapi ia juga tidak lupa bagaimana cerita-cerita sebelumnya berakhir. "Aku nggak bisa, Ko," kata Mira akhirnya. Ruangan langsung sunyi. Riko berhenti mondar-mandir. "Nggak bisa atau nggak mau?" "Keduanya sama saja kalau hasilnya nggak ada uang," jawab Mira, lebih tegas dari biasanya. "Keuanganku nggak memungkinkan." Bu Ratna mengerutkan kening. "Ini keadaan darurat, Mira." "Aku mengerti, Bu. Tapi aku memang nggak sanggup." Kalimat itu keluar tanpa getar. Dan justru ketenangan itu yang membuat suasana memanas. Dimas menoleh cepat. "Mir, ini bukan minta buat usaha. Ini utang." Mira menatap suaminya. "Dan itu tetap 50 juta, Mas." Riko tertawa pendek, tapi jelas kesal. "Kak Mira, tenang yang ngomongnya. Aku yang dikejar orang." Mira merasakan sedikit rasa bersalah muncul, tapi ia tidak membiarkannya mengambil alih. Ia sudah memikirkan batasnya berhari-hari. Ini pertama kalinya batas itu diuji nyata. "Aku sudah banyak bantu sebelumnya, Ko," katanya. "Dan sekarang aku memang nggak bisa." Bu Ratna menyela. Nada suaranya naik. "Kalau keluarga lagi susah, masa kamu diam saja?" Mira menoleh pelan. "Diam dan tidak mampu itu beda, Bu." Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam sesaat, lebih karena tidak biasa mendengar Mira menjawab seperti itu. Dimas mengusap wajahnya. "Mir, ini bisa jadi masalah besar." Mira mengangguk. "Aku tahu. Tapi aku tidak bisa menyelesaikan semua masalah dengan uangku." Riko mendekat satu langkah. "Kalau aku kenapa-kenapa, Kak Mira juga ikut tanggung jawab." Kalimat itu seperti tuduhan tak langsung. Mira merasakan dadanya sesak, tapi kali ini bukan karena takut, lebih karena sadar betapa mudahnya ia dijadikan penyangga. "Aku nggak bikin utangnya, Ko," jawab Mira pelan tapi jelas. Sunyi jatuh. "Bera." Riko akhirnya mendengus kesal dan meraih jaketnya. "Ya sudah. Aku tahu posisi Kak Mira sekarang." Pintu ditutup agak keras saat ia keluar. Bu Ratna menatap Mira dengan kecewa yang tidak disembunyikan. "Ibu nggak sangka kamu setega ini." Dimas tidak menambahkan apa-apa. Wajahnya menunjukkan konflik, tapi lagi-lagi tidak berpihak. Mira tidak membalas. Ia tahu, apapun yang ia katakan akan terdengar seperti pembelaan diri. Ia masuk kamar lebih dulu. Di dalam, tangannya sedikit gemetar saat membuka ponsel. Bukan karena ragu, tapi karena adrenalin dari keputusan besar pertama yang benar-benar ia ucapkan. Ia membuka folder dana pribadinya. Lalu, setelah beberapa detik berpikir, ia memindahkan lagi sebagian dana ke instrumen deposito berjangka, dana yang tidak bisa ditarik cepat tanpa penalti. Keputusan itu berisiko. Artinya, bahkan jika ia goyah nanti, uang itu tidak mudah diambil. Saat notifikasi deposito aktif muncul, Mira menghembuskan napas panjang. Di luar kamar, ia bisa mendengar suara Bu Ratna dan Dimas berbicara pelan.
Ia tidak menangkap kata-katanya, tapi ia tahu topiknya. Mira berbaring menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, penolakannya nyata, terdengar, dan tidak bisa ditarik kembali. Dan bersama itu datang tekanan baru. Bukan lagi takut diminta, tapi takut dikucilkan. Namun di balik rasa itu, ada sesuatu yang kecil tapi tegas tumbuh di dalam dirinya. Kesadaran bahwa mengatakan tidak ternyata mungkin. Dan kemungkinan itu mengubah segalanya. Meski konsekuensinya baru mulai terasa. Mira tidak langsung tidur malam sebelumnya. Suara percakapan pelan di luar kamar membuatnya sadar bahwa penolakannya masih dibahas. Bukan dengan teriakan, tapi dengan nada rendah yang lebih tajam. Nada orang yang merasa dikhianati. Ia memejamkan mata, tapi pikirannya tetap terjaga. Keputusan deposito berjangka tadi terasa seperti pagar yang ia bangun sendiri. Aman, tapi juga membuatnya sadar bahwa ia benar-benar sedang memisahkan diri dari pola lama. Pagi datang dengan suasana canggung. Di meja makan, Bu Ratna tidak banyak bicara. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Dimas juga diam. Tidak ada pertengkaran, tapi ada jarak yang terasa jelas. Mira berpamitan kerja seperti biasa. Bu Ratna hanya mengangguk singkat. Dimas berkata, "Hati-hati," tanpa menatapnya. Hari di kantor berjalan lambat. Mira beberapa kali memikirkan apakah ia sudah terlalu keras. Rasa bersalah sempat muncul, tapi setiap kali ia mengingat angka-angka tabungannya yang menipis, rasa itu berubah jadi kebutuhan untuk bertahan. Sore itu ia pulang sedikit lebih awal. Ia berharap bisa mandi dan menenangkan diri sebelum berbicara dengan siapapun. Namun saat ia masuk kamar, Dimas sudah di sana. Duduk di tepi ranjang. Wajahnya serius. Ia jelas menunggu. "Kita perlu bicara," katanya. Nada itu membuat Mira berhenti membuka kancing jam tangannya. "Bicara apa?" tanya Mira pelan. Dimas menatapnya langsung. "Soal kamu." "Bukan kita. Kamu. Kamu berubah, Mir," lanjut Dimas. "Kamu sekarang seperti nggak peduli sama keluargaku." Kalimat itu datang tanpa pemanasan. Tuduhan yang disusun dari kekecewaan. Mira menarik napas. "Aku peduli. Tapi aku juga punya batas." Dimas menggeleng. Keluarga itu nggak pakai batas-batasan kayak gitu. Mira menatap suaminya lama. Ada sesuatu yang selama ini ia tahan, kini mulai naik ke permukaan. "Mas," katanya pelan tapi jelas, "kenapa setiap ada masalah uang, aku yang dilihat?" Dimas terlihat tidak suka pertanyaan itu. "Karena kamu yang paling mampu. Dan karena aku mampu, aku harus selalu mengalah." Dimas berdiri. "Ini bukan soal mengalah. Ini soal peduli." Mira merasakan dadanya menghangat oleh emosi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sedih. Bukan takut. Lebih seperti lelah dipahami salah. "Aku sudah banyak bantu," ujar Mira. "Mas tahu itu." "Iya, tapi sekarang saat Riko benar-benar butuh." Mira memotong. "Untuk pertama kalinya. Riko selalu butuh. Mas." Sunyi sebentar. Mira melanjutkan, suaranya tetap rendah tapi tegas. "Aku cuma mau tahu, kenapa pengorbanan itu selalu datang dari aku? Kenapa bukan Mas? Kenapa bukan ibu yang jual aset? Kenapa selalu uangku yang jadi solusi?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak keras, tapi langsung. Dimas tampak tidak siap. "Jangan hitung-hitungan begitu," balas Dimas. "Aku bukan hitung-hitungan," kata Mira. "Aku mempertahankan hidupku juga." Dimas menghela napas kasar. "Kamu sekarang jadi egois." Kata itu menusuk. Mira diam beberapa detik, membiarkan rasa sakitnya lewat. "Kalau menjaga diri sendiri disebut egois," katanya pelan, "mungkin aku memang mulai belajar." Dimas menatapnya dengan ekspresi campur aduk antara kesal dan kecewa. "Aku cuma mau keluargaku baik-baik saja." Mira menatap balik. "Aku juga keluargamu, Mas."
Kalimat itu menggantung di udara. Untuk sesaat, tidak ada yang bicara. Tapi justru disitulah jarak itu terasa paling jelas. Bukan karena marah, tapi karena mereka berdiri di sisi yang berbeda. Dimas akhirnya mengambil bantalnya. Aku tidur di luar dulu. Bukan bentakan. Bukan drama. Tapi keputusan kecil yang terasa besar. Pintu kamar tertutup pelan setelah ia keluar. Mira berdiri sendirian. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya kering. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa seperti baru saja melihat sesuatu dengan sangat jelas. Ia duduk di ranjang, membuka ponselnya. Bukan untuk melihat saldo, tapi membuka aplikasi catatan. Ia menulis satu kalimat. Hari ini aku bertanya kenapa hanya aku yang harus berkorban. Kalimat itu terasa sederhana, tapi baginya seperti garis yang tidak bisa dihapus. Di luar, ia mendengar televisi dinyalakan. Suara Dimas ada di sana, tapi jauh. Mira mematikan lampu kamar lebih awal. Gelap terasa lebih jujur daripada percakapan tadi. Di dalam diam itu, muncul tekanan batin baru, bukan lagi tentang uang, tapi tentang hubungan. Tentang kemungkinan bahwa mempertahankan dirinya mungkin berarti merenggangkan pernikahannya. Dan untuk pertama kalinya, Mira membiarkan pikiran berisiko itu muncul utuh. Bagaimana jika suatu hari ia harus memilih antara damai dengan dirinya sendiri atau damai dengan rumah ini? Pertanyaan itu tidak ia jawab. Tapi ia tidak lagi menolaknya. Pertanyaan yang Mira biarkan menggantung semalam masih terasa saat ia membuka mata. Ia tidur, tapi tidak benar-benar istirahat. Sisi ranjang di sebelahnya kosong. Dimas benar-benar tidur di ruang tamu. Kosongnya tempat itu bukan sekadar fisik. Ada rasa renggang yang tidak bisa disangka lagi. Mira bersiap kerja lebih cepat dari biasanya. Ia tidak ingin bertemu banyak percakapan pagi. Namun saat ia keluar kamar, Bu Ratna sudah di meja makan, mengupas buah dengan gerakan pelan tapi tegas. Mira, duduk dulu, katanya tanpa menatap. Nada itu bukan ajakan santai. Lebih seperti panggilan. Mira menarik kursi. Jantungnya sudah berdetak lebih cepat. Naluri memberitahunya percakapan ini tidak ringan. Bu Ratna meletakkan pisau kecil di piring. Ibu mau bicara baik-baik. Mira mengangguk. Ibu ini orang tua, lanjut Bu Ratna. Ibu cuma mau keluarga rukun. Tapi kalau dalam rumah sendiri ada yang tidak mau saling bantu, itu bikin suasana tidak enak. Kalimatnya terdengar rapi, tapi arah pesannya jelas. Mira menjawab hati-hati. Mira mau bantu, Bu. Tapi Mira juga ada batas kemampuan. Bu Ratna menatapnya sekarang. Tatapannya tajam, bukan marah, tapi menilai. Kalau kamu merasa keberatan terus membantu keluarga suamimu, katanya pelan, mungkin kamu juga perlu pikirkan apakah nyaman tinggal di rumah ini. Kalimat itu diucapkan datar, tidak keras. Justru itu yang membuatnya menusuk. Mira sempat mengira ia salah dengar. Maksud ibu? Tanyanya pelan. Bu Ratna menghela napas. Rumah ini dibangun dengan kebersamaan. Kalau ada yang terlalu menjaga miliknya sendiri, rasanya jadi seperti orang luar. Orang luar. Kata itu membuat dada Mira terasa kosong. Ia tinggal di rumah itu sebagai istri Dimas, menantu Bu Ratna. Ia ikut mengisi dapur, membayar kebutuhan, menjaga hubungan. Tapi satu batas membuatnya dianggap bukan bagian. Ancaman itu halus. Tidak ada kata pergi. Tidak ada pengusiran langsung. Tapi pesannya sampai. Jika tidak sesuai, kamu tidak sepenuhnya diterima. Mira menunduk sebentar. Bukan karena kalah, tapi karena menahan reaksi. Ia tahu jika menjawab dengan emosi, posisinya justru akan terlihat buruk. Aku berangkat kerja dulu, Bu, katanya akhirnya. Bu Ratna tidak menahan, hanya mengangguk tipis. Di perjalanan ke kantor, suara Bu Ratna terus terulang di kepala Mira. Mungkin kamu juga perlu pikirkan apakah nyaman tinggal di rumah ini. Untuk pertama kalinya,
Kemungkinan itu tidak terdengar seperti kemarahan sesaat. Ia terdengar seperti opsi nyata. Sepanjang hari, Mira lebih banyak diam. Bahkan Lila sempat bertanya kenapa ia pucat. Mira hanya bilang kurang tidur. Ia belum siap membagikan ini. Karena mengucapkannya keras-keras membuatnya terasa lebih nyata. Sore hari, saat sendirian di ruang arsip kantor, Mira membuka aplikasi ponselnya. Bukan bank. Bukan catatan. Ia membuka daftar kontak. Nama ibunya ada di sana. Ibu Sari. Jarangnya Mira menelepon ibunya untuk mengeluh membuat jempolnya ragu. Ibunya selalu hangat. Tapi Mira tidak ingin terlihat lemah. Namun hari ini berbeda. Ia tidak menelepon. Hanya membuka jendela chat lama. Membaca pesan-pesan sederhana tentang makan, kesehatan, dan kabar keluarga. Hal-hal normal yang terasa jauh dari hidupnya sekarang. Mira menutup lagi tanpa mengetik. Malamnya di rumah, suasana lebih sunyi dari biasanya. Dimas tidak membahas apapun. Ia bersikap netral, tapi jarak itu masih ada. Mira masuk kamar dan duduk di tepi ranjang. Ia memandang lemari pakaiannya. Barang-barangnya rapi, tersusun seperti orang yang menetap lama. Tiba-tiba muncul pikiran yang membuat napasnya tertahan. Kalau aku harus pergi, apa yang benar-benar milikku di sini? Pertanyaan itu tidak dramatis, justru praktis. Dan karena itu terasa menakutkan. Ia membuka laci bawah, tempat ia menyimpan dokumen penting. Map berisi buku tabungan, sertifikat pelatihan, dan berkas pribadinya. Tangannya menyentuh map itu lebih lama dari biasa. Bukan mengambil, hanya memastikan. Seperti orang yang mengecek pintu darurat tanpa berniat menggunakannya, tapi ingin tahu di mana letaknya. Mira lalu mengambil ponselnya. Setelah menatap layar beberapa detik, ia membuat satu catatan baru. Jika suatu hari aku harus pergi, aku harus siap sendiri. Kalimat itu membuat dadanya sesak, tapi juga memberi kejelasan aneh. Ia mematikan lampu lebih awal. Di luar, suara televisi Bu Ratna terdengar samar. Dimas belum masuk kamar. Di kegelapan, Mira tidak menangis. Ia hanya berpikir. Dan untuk pertama kalinya, kemungkinan pergi tidak terasa seperti ancaman orang lain. Ia mulai terasa seperti pilihan yang mungkin perlu ia siapkan. Keputusan kecil malam itu sederhana tapi berisiko. Mira memindahkan map dokumen pentingnya ke tas kerja yang biasa ia bawa. Bukan untuk pergi, tapi untuk berjaga. Dan kesadaran bahwa ia mulai berjaga-jaga dari rumahnya sendiri membuat hatinya lebih berat dari sebelumnya. Map dokumen di dalam tas kerja Mira terasa lebih berat dari isinya. Sepanjang perjalanan pulang semalam, ia menjaganya seperti barang rapuh. Tidak ada yang tahu ia membawanya. Tidak ada yang bertanya. Namun justru karena tak ada yang tahu, Mira merasa sendirian dengan keputusannya. Pagi itu, sebelum berangkat kerja, ia duduk di tepi ranjang menatap layar ponselnya. Nama Ibu Sari masih di daftar panggilan terakhir. Belum ditekan, belum dihubungi. Hanya dilihat. Semalam ia menunda. Mengatakan pada dirinya sendiri belum perlu. Tapi dada yang terasa penuh sejak bangun tidur membuatnya sadar. Ia tidak bisa terus memikul semuanya sendiri. Di luar kamar, terdengar suara Bu Ratna memanggil Dimas dari dapur. Suara piring beradu. Rumah berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang retak. Mira menarik napas panjang, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung pertama membuat jantungnya berdebar. Nada kedua membuat tenggorokannya kering. Iya, Mira? Suara Ibu Sari terdengar lembut di ujung sana. Hanya 2 kata, tapi pertahanan Mira runtuh. Bu? Suara Mira keluar lebih kecil dari yang ia kira. Ada getar yang tidak bisa ia sembunyikan. Ibu Sari tidak langsung bertanya. Tidak panik, tidak mendesak. Kamu lagi di mana, Nak? Tanyanya pelan. Di kamar. Mau berangkat kerja.
Jeda singkat itu terasa seperti pelukan jarak jauh. Mira menelan ludah. Ia sudah menyiapkan kalimat panjang di kepala, tapi semuanya terasa berantakan saat ingin diucapkan. Aku cuma... Mira berhenti. Aku capek, Bu. Itu bukan penjelasan lengkap, tapi itu jujur. Ibu Sari tetap tenang. Capek kerja atau capek hati? Pertanyaan itu tepat sasaran, tapi disampaikan tanpa menekan. Mira menutup mata. Dua-duanya. Ia menunggu ibunya bertanya lebih jauh. Apa yang terjadi? Siapa yang salah? Kenapa? Tapi yang datang justru kalimat sederhana. Mira, kata Ibu Sari lembut. Rumah ibu selalu ada buat kamu. Mira diam. Kamu nggak perlu cerita sekarang kalau belum siap, lanjut Ibu Sari. Ibu cuma mau kamu tahu. Kamu selalu punya tempat pulang. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Dada Mira terasa hangat sekaligus perih. Selama ini ia membantu keluarga suami dengan banyak syarat tak tertulis. Harus patuh, harus ikhlas, harus tidak banyak tanya. Dukungan datang bersama tuntutan. Tapi di sini tidak ada tuntutan. Tidak ada hitung-hitungan. Hanya tempat pulang. Air mata Mira akhirnya jatuh. Tapi suaranya tetap dijaga pelan. Makasih, Bu. Ibu Sari hanya menjawab. Jaga diri baik-baik. Makan yang teratur. Percakapan itu singkat. Tidak dramatis. Namun setelah telepon ditutup, ada ruang lega di dada Mira yang sudah lama tidak ia rasakan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Di kantor, langkah Mira lebih ringan, tapi pikirannya justru lebih jernih. Dukungan tanpa syarat dari ibunya membuka sesuatu. Selama ini ia bertahan bukan hanya karena cinta pada Dimas, tapi karena takut tidak punya tempat jika pergi. Sekarang ketakutan itu retak. Siang hari, Dimas mengirim pesan singkat. Nanti malam kita bicara soal Riko lagi. Dia benar-benar butuh bantuan. Tidak ada tanya. Tidak ada diskusi. Hanya pemberitahuan. Mira menatap pesan itu lama. Biasanya, dadanya akan langsung dipenuhi cemas atau marah. Tapi kali ini muncul perasaan berbeda. Jarak. Seperti melihat masalah dari luar, bukan tenggelam di dalamnya. Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Akhirnya ia hanya menjawab, kita bicarakan baik-baik. Kalimat netral, tapi bagi Mira itu sudah perubahan. Ia tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Ia menunda keputusan sampai percakapan nyata terjadi. Sore menjelang pulang, Mira membuka aplikasi bank. Ia membuat rekening tabungan baru. Bukan rahasia besar, hanya rekening yang tidak terhubung dengan pengeluaran rumah. Jarinya sempat ragu saat menentukan setoran awal. Namun ia tetap menekan konfirmasi. Bukan untuk menyembunyikan uang, tapi untuk memastikan dirinya punya pegangan. Malamnya di kamar, Mira memindahkan sebagian kecil gajinya ke rekening itu. Jumlahnya tidak besar, tapi maknanya besar. Ia duduk di ranjang, menatap layar ponsel dengan campuran rasa bersalah dan lega. Apakah ini berarti aku sudah tidak percaya mereka? Pikirnya. Pertanyaan itu tidak nyaman. Namun suara Ibu Sari terlintas lagi. Kamu selalu punya tempat pulang. Tempat pulang tidak harus langsung dipakai. Tapi mengetahui tempat itu ada membuat langkah berbeda. Keputusan kecil malam itu sederhana tapi berisiko. Mira memberi nama rekening barunya dengan label yang hanya ia pahami. Cadangan nafas. Seolah ia mengakui, dalam hidup yang terasa menekan ini, ia mulai menyiapkan udara untuk bertahan sendiri. Dan kesadaran bahwa ia mulai membangun ruang aman di luar rumahnya sendiri membuat konflik di dalam hatinya semakin nyata. Antara bertahan sebagai istri yang diharapkan, atau perlahan menjadi dirinya sendiri. Nama rekening baru itu masih teringat di kepala Mira saat ia duduk di meja kerjanya. Cadangan nafas. Ia tidak menyesal membuatnya, tapi ada rasa aneh, seperti diam-diam mengakui bahwa rumahnya sendiri tidak lagi sepenuhnya aman.
Sepanjang pagi ia mencoba fokus pada laporan bulanan, namun pikirannya terus kembali pada pesan Dimas semalam tentang Riko. Nada pesannya bukan permintaan, melainkan seperti pengumuman bahwa bantuan itu tinggal menunggu persetujuan Mira. Saat jam makan siang, Mira membuka ponsel hanya untuk mengalihkan pikiran. Ia menggulir media sosial tanpa niat. Sampai satu foto membuat jarinya berhenti. Foto itu diunggah akun milik Riko. Riko berdiri di depan sebuah kafe mahal di pusat kota, mengenakan jam tangan baru yang mencolok. Di meja terlihat gelas minuman impor dan kotak belanja bermerek. Captionnya ringan, hampir bercanda. Self-reward dulu sebelum bisnis besar jalan. Tanggal unggahan itu membuat dada Mira terasa dingin. Itu diambil hanya beberapa hari setelah ia mentransfer uang yang katanya untuk modal usaha. Mira menatap foto itu lama. Mungkin saja hadiah dari teman, pikirnya. Mungkin dibayari orang lain. Ia mencoba memberi ruang untuk kemungkinan baik. Namun saat ia membuka unggahan sebelumnya, ada foto sepatu baru. Lalu foto menginap di hotel. Lalu makan malam di restoran mahal. Semuanya dalam rentang waktu yang sama. Perlahan, potongan-potongan itu membentuk sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Bukan kecurigaan. Bukan prasangka. Tapi pola. Tangan Mira terasa dingin saat ia menyimpan tangkapan layar. Ada rasa sakit yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi rasa dimanfaatkan secara samar, melainkan merasa dibohongi. Sepulang kerja, ia tidak langsung bicara. Ia menunggu sampai mereka di kamar. Saat Bu Ratna sudah di ruang depan dan Riko belum datang. Dimas sedang mengganti baju ketika Mira duduk di tepi ranjang. "Aku mau tunjukin sesuatu," kata Mira tenang. Nada suaranya membuat Dimas menoleh. Mira jarang membuka percakapan dengan suara setenang itu. Ia menyerahkan ponsel. Dimas melihat layar. Alisnya sedikit berkerut. "Itu akun Riko, kan?" tanya Mira. "Iya." "Kenapa?" Mira tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeser ke foto berikutnya. Lalu berikutnya lagi. Jam tangan. Sepatu. Hotel. Semakin lama, wajah Dimas berubah dari bingung menjadi tidak nyaman. "Mungkin itu lama," katanya akhirnya. "Lihat tanggalnya." Dimas diam. Mungkin dia dibayari teman. Mungkin, ulang Mira pelan. Tapi semua foto itu muncul setelah dia bilang butuh modal karena terdesak. Dimas menghela napas panjang. "Mira, jangan langsung menuduh. Kamu tahu sendiri Riko lagi berusaha bangkit." Kata menuduh menusuk. Padahal Mira membawa bukti, bukan tuduhan kosong. "Aku nggak marah dia beli sesuatu," kata Mira hati-hati. "Aku cuma mau jujur sama fakta. Uang yang kita kasih katanya buat usaha. Kita bantu keluarga, bukan audit mereka," jawab Dimas cepat. Kalimat itu membuat Mira menatap suaminya lebih lama. Ada sesuatu yang bergeser di dalam dirinya. Selama ini ia selalu berharap Dimas akan melihat dari sudut pandangnya jika diberi bukti. Tapi sekarang jelas, ini bukan soal bukti. Ini soal keberpihakan. "Kamu lebih pilih percaya asumsi baik daripada kenyataan?" tanya Mira pelan. Dimas terlihat tersinggung. "Aku pilih percaya keluarga aku." Bukan jawaban jahat, tapi jujur. Dan justru kejujuran itu yang membuat Mira berhenti berharap. Ia tidak meninggikan suara. Tidak menangis. Tidak berdebat panjang. Reaksinya berbeda dari biasanya. "Oke," katanya singkat. Hanya satu kata. Tapi bagi Mira, itu seperti menarik garis di dalam hati. Dimas tampak heran. Biasanya Mira akan menjelaskan lagi, meyakinkan, atau akhirnya mengalah. Tapi kali ini tidak ada lanjutan. Malam itu, saat Dimas sudah tertidur, Mira duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup membuat rumah terasa asing. Ia membuka kembali foto-foto itu. Bukan untuk marah, tapi untuk menerima kenyataan. Ia sadar sesuatu. Masalahnya bukan Riko yang boros.
Masalahnya bukan Bu Ratna yang menuntut. Masalah terbesarnya adalah dirinya yang terus mengizinkan. Kesadaran itu tidak menyenangkan, tapi memberi arah. Mira mengambil ponsel, membuka catatan, lalu menulis satu kalimat. Mulai bulan depan, tidak ada transfer tanpa alasan jelas dan batas tertulis. Ia menatap kalimat itu lama. Jantungnya berdebar. Bukan karena takut pada Bu Ratna atau Riko, melainkan pada kemungkinan Dimas tidak setuju. Tapi untuk pertama kalinya, ketakutan itu tidak mengalahkan keinginannya menjaga diri sendiri. Mira mengunci catatan itu. Bukan keputusan besar, tapi awal dari sikap baru. Saat ia kembali ke kamar, langkahnya pelan namun mantap. Ia tahu keputusan kecil ini bisa memicu pertengkaran besar nanti. Dan justru karena sadar risikonya, Mira tahu satu hal. Kekecewaannya hari ini tidak berubah jadi amarah. Ia berubah jadi ketegasan. Ia mematikan lampu, berbaring, dan untuk pertama kalinya tidak merasa bersalah karena memikirkan dirinya sendiri. Namun di dalam diam itu, ada tekanan batin baru. Jika ia mulai tegas, seberapa keras rumah ini akan menolaknya? Pagi itu Mira bangun dengan perasaan yang berbeda dari biasanya. Bukan gelisah, bukan takut, melainkan seperti seseorang yang sudah tahu badai akan datang dan memilih berdiri tegak daripada bersembunyi. Kalimat yang ia tulis semalam masih jelas di kepala. Tidak ada transfer tanpa alasan jelas dan batas tertulis. Ia tidak mengulangnya keras-keras. Tapi kalimat itu seperti pagar di dalam hatinya. Di ruang makan, Bu Ratna sudah duduk sambil mengaduk teh. Riko datang lebih pagi dari biasanya. Duduk santai seolah rumah itu miliknya sepenuhnya. Dimas berada di sampingnya, menatap layar ponsel. Kehadiran Riko pagi-pagi jarang berarti hal baik. Mira, panggil Bu Ratna dengan nada yang dibuat halus. Duduk dulu. Kita mau bicara baik-baik. Mira tahu kalimat itu sering menjadi pembuka permintaan. Ia tetap duduk, menaruh tas kerjanya di samping kursi. Riko yang pertama bicara. Kak, aku butuh tambahan dana lagi. Cuma buat nutup utang supplier. Kalau enggak, usahaku bisa berhenti. Nada suaranya dibuat berat, seolah ia korban keadaan. Mira menatapnya tenang. Dulu, wajah memelas seperti itu langsung membuatnya iba. Sekarang ia melihatnya dengan jarak. Berapa? Tanya Mira singkat. 50 lagi. Jawab Riko cepat. Seperti angka itu wajar. Bu Ratna menimpali. Ini demi kebaikan keluarga juga. Kalau usaha Riko jalan, nanti semua enak. Mira menarik napas pelan. Dana sebelumnya belum jelas dipakai apa. Riko langsung tersinggung. Maksudnya aku bohong. Aku cuma minta kejelasan, jawab Mira. Bu Ratna menghela napas panjang. Ekspresi wajahnya berubah kecewa. Mira, dari awal kamu masuk keluarga ini, kami terima kamu baik-baik. Waktu kamu sakit dulu, siapa yang masakin? Siapa yang jaga rumah saat kalian kerja? Kalimat itu bukan sekadar mengingatkan. Itu menghitung jasa. Mira merasakan sesuatu menusuk di dada. Bukan rasa bersalah, melainkan kesadaran bahwa setiap kebaikan di rumah ini ternyata punya harga. Saya terima kasih untuk itu, Bu, kata Mira pelan tapi jelas. Tapi membantu bukan berarti tanpa batas. Riko tertawa kecil sinis. Keluarga kok hitung-hitungan. Kalimat itu dulu akan membuat Mira mundur. Kali ini tidak. Mira menatap mereka satu persatu. Saya bukan ATM keluarga. Sunyi langsung turun di meja makan. Sendok Bu Ratna berhenti bergerak. Riko menatap Mira tak percaya. Bahkan Dimas akhirnya mengangkat kepala dari ponsel. Ucapan itu sederhana, tapi seperti membuka sesuatu yang selama ini disembunyikan. Bahasanya nggak enak, kata Bu Ratna dingin. Yang tidak enak itu dipaksa terus, jawab Mira tenang. Dimas bergeser gelisah. Mira menunggu. Sedikit saja, suaminya berkata sesuatu. Menengahi, menjelaskan, menguatkan. Namun Dimas hanya diam.
Ia tidak membela ibunya, tapi juga tidak membela Mira. Dan justru disitulah rasa sakit datang. Diamnya Dimas seperti garis batas tak terlihat. Seolah ia berkata, "Ini urusan kamu sendiri." Riko berdiri lebih dulu. "Kalau nggak mau bantu, bilang aja. Nggak usah nyindir." "Aku sudah bilang," jawab Mira. Bu Ratna bangkit dengan wajah tersinggung. "Sekarang kamu berubah sejak punya uang sendiri, ya?" Mira tidak membalas. Ia hanya menatap Dimas sekali lagi. Masih diam. Disitulah sesuatu runtuh pelan di dalam dirinya. Bukan amarah. Bukan tangisan. Tapi kepercayaan. Setelah mereka bubar, Mira masuk kamar untuk mengambil tas kerja. Tangannya sedikit gemetar. Tapi pikirannya jernih. Dimas masuk beberapa menit kemudian. "Kamu terlalu keras tadi," katanya pelan. Mira menoleh. "Keras ke siapa?" "Ke orang yang minta uangku." Dimas terlihat lelah. "Itu keluargaku." Jawaban itu tidak salah, tapi juga tidak membela. Mira mengangguk kecil. "Aku juga keluargamu." Dimas tidak menjawab. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak dibantah, tidak diterima. Mira sadar sesuatu. Diam bisa lebih menyakitkan daripada bentakan. Ia mengambil tasnya. Sebelum keluar kamar, ia membuka dompet dan mengeluarkan kartu ATM yang biasa ia pakai untuk kebutuhan rumah. Ia menaruhnya di laci, tidak di bawah. Keputusan kecil, tapi disengaja. Ia tidak ingin keputusan emosional mengalahkan ketegasannya. Saat melangkah keluar rumah, Mira merasa campuran sedih dan ringan. Sedih karena jarak dengan suaminya terasa nyata. Ringan karena ia akhirnya bersuara. Namun di balik itu, muncul tekanan batin baru. Jika suaminya terus diam saat ia disudutkan, masihkah rumah itu tempat yang aman baginya? Pertanyaan itu tidak ia jawab. Tapi untuk pertama kalinya, Mira mulai menyiapkan diri pada kemungkinan bahwa ketegasan punya harga. Dan mungkin, ia harus siap membayarnya. Pertanyaan itu masih menggantung di kepala Mira sejak ia melangkah keluar rumah pagi tadi. Masihkah rumah itu tempat yang aman baginya? Sepanjang hari di kantor, ia bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya seperti berdiri di ambang keputusan yang belum diambil. Ia tidak menangis, tidak mengeluh pada siapapun. Justru ketenangan itu terasa asing bagi dirinya sendiri. Sore hari saat pulang, langit mendung. Udara lembab menempel di kulit. Mira membuka pintu rumah dengan perasaan waspada yang tak ingin ia akui. Suara Bu Ratna sudah terdengar dari ruang tengah. Riko juga ada di sana. Dimas duduk di sofa, tubuhnya condong ke depan, wajah tegang. Begitu Mira masuk, pembicaraan berhenti. Sunyi itu terasa seperti penilaian. "Kita perlu selesaikan ini," kata Bu Ratna lebih dulu. Nadanya tidak tinggi, tapi keras. "Riko benar-benar butuh dana. Kalau kamu masih keras kepala, lebih baik kamu pikir lagi tinggal di sini." Kalimat itu diucapkan seperti saran, tapi maknanya ancaman. Dulu, ancaman seperti ini membuat Mira panik, mencari cara menenangkan. Mengalah demi damai. Sekarang reaksinya berbeda. Ia melepas sepatu, menaruh tas kerja, lalu berdiri tegak. Wajahnya tidak menantang, tapi juga tidak tunduk. "Kalau saya tidak bantu, saya tidak pantas tinggal di sini," tanyanya pelan. Bu Ratna tidak menjawab langsung. Keluarga saling mengerti. Kalau satu orang tidak peduli, ya sulit hidup serumah. Itu pengulangan ancaman. Hanya dibungkus kata halus. Riko menyela. "Kak, aku nggak minta gratis. Nanti aku balikin." Mira menatapnya sebentar. Tidak marah, tidak sinis. Hanya datar. "Yang kemarin juga begitu." Riko mengerutkan dahi, tapi tidak membantah. Mira menoleh ke Dimas. Ini refleks yang sudah terbentuk lama, mencari tempat berpijak. Namun wajah suaminya hanya tampak gelisah, bukan tegas. "Aku cuma mau rumah tenang,"
kata Dimas pelan. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Mira artinya jelas. Ketenangan lebih penting daripada keadilan. Sesuatu di dalam dirinya selesai di situ. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mira berjalan ke kamar. Bu Ratna terlihat kesal. Kalau nggak mau dengar, ya silakan pikirkan sendiri konsekuensinya. Mira tidak menoleh. Di kamar, ia membuka lemari. Tangannya bergerak otomatis, mengambil pakaian seperlunya, dokumen penting, laptop kerja. Tidak tergesa, tidak lambat. Setiap lipatan baju seperti keputusan yang ditegaskan. Anehnya, ia tidak menangis, tidak gemetar. Yang ada justru rasa hening di dalam dada. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berdebat dengan dirinya sendiri. Pintu kamar terbuka. Dimas berdiri di sana. "Kamu ngapain?" tanyanya bingung. "Berpikir," jawab Mira singkat sambil memasukkan map dokumen. "Kok beres-beres?" Mira berhenti sebentar. Menatap suaminya. Katanya aku bisa pikirkan konsekuensinya. Dimas terlihat belum mengerti. "Mira, jangan lebay. Ibu cuma emosi." "Ancaman tetap ancaman meski nadanya pelan," kata Mira. Dimas mendekat. "Kamu mau kemana?" Mira mengambil ponsel. Jarinya menekan nama yang sudah ia hafal di luar kepala. Telepon terhubung cepat. "Ibu," suara Mira tenang. "Bisa jemput aku?" Di ujung sana, Ibu Sari tidak banyak tanya. "Kamu di rumah?" "Iya." "Ibu berangkat sekarang." Hanya itu. Mira menutup telepon. Dimas menatapnya tak percaya. "Kamu serius?" Mira mengangguk kecil. "Aku cuma pakai pilihan yang ada." "Kamu mau ninggalin rumah karena hal begini?" Pertanyaan itu membuat Mira berhenti. Ia memikirkan jawabannya dengan jujur. "Aku pergi bukan karena uang," katanya pelan. "Aku pergi karena aku tidak punya tempat di sini selain sebagai pemberi uang." Wajah Dimas berubah. Kaget. Seolah baru mendengar kalimat itu untuk pertama kali. Di luar kamar, Bu Ratna mulai bertanya-tanya. Riko ikut mengintip. Beberapa menit kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Lampu dari luar menembus jendela. Mira mengangkat tasnya. Dimas terlihat goyah. "Kamu nggak bisa pergi gitu aja." "Aku bisa," jawab Mira tenang. "Karena dari awal aku tidak pernah benar-benar diminta tinggal. Aku diminta membantu." Kalimat itu bukan teriakan. Justru karena tenang, ia terasa tajam. Mira berjalan keluar kamar. Bu Ratna tampak terkejut melihat tas di tangan Mira. "Kamu mau kemana?" "Keluar sebentar," jawab Mira. Ia tidak berdebat, tidak menyindir, tidak membalas ancaman. Ia hanya membuka pintu. Di luar, mobil Ibu Sari sudah menunggu. Sosok ibunya terlihat di balik kaca depan. Wajahnya cemas tapi tegar. Langkah Mira berhenti sesaat di ambang pintu. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Di situ ada harapan yang dulu ia bawa saat menikah. Tapi harapan tidak boleh menjadi penjara. Ia melangkah keluar. Di belakangnya, Dimas masih berdiri kaku. Belum mengejar, belum menerima. Dan di dalam dada Mira muncul tekanan batin baru. Bukan takut dimarahi. Bukan takut dinilai. Melainkan pertanyaan sunyi. Apakah pergi ini awal kebebasan? Atau awal kehilangan yang lebih besar? Pertanyaan itu masih menggema di kepala Mira saat ia berdiri di teras. Awal kebebasan atau awal kehilangan? Angin sore membawa bau hujan. Tangannya menggenggam tali tas lebih erat. Bukan karena ragu pergi, melainkan karena ia tahu setelah melangkah, tidak ada cara kembali ke versi dirinya yang lama. Lampu mobil di depan rumah menyala lembut. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar. Bukan mobil mencolok dengan suara bising, tapi jelas mahal dan terawat. Bersih, tenang, berkelas, seperti pemiliknya. Pintu depan terbuka. Ibu Sari turun dengan langkah cepat. Wajahnya cemas,
Tapi begitu melihat Mira, ekspresinya melunak. Ia tidak langsung bertanya apa-apa. Tidak memeriksa luka. Tidak mencari siapa salah. Hal pertama yang ia lakukan hanya menyentuh lengan Mira pelan. "Kamu sudah makan?" tanyanya lembut. Pertanyaan sederhana itu membuat dada Mira hangat sekaligus sesak. Di tengah konflik besar, ibunya tetap memikirkan hal kecil yang manusiawi. "Sudah, Bu," jawab Mira pelan. Ibu Sari mengangguk, seolah jawaban itu cukup untuk sekarang. "Ya sudah, kita pulang dulu." Kata pulang tidak terasa seperti perintah, tapi ajakan. Dari dalam rumah, Bu Ratna dan Riko berdiri memperhatikan. Wajah mereka berubah saat melihat mobil itu, lalu melihat cara Ibu Sari berdiri, tenang, rapi, tanpa nada menyerang. Beberapa tetangga yang biasa duduk di depan rumah mulai melirik. Ada yang pura-pura menyapu, ada yang memperlambat langkah. Rasa ingin tahu lingkungan kecil selalu cepat muncul. Bu Ratna akhirnya keluar. Senyumnya dipaksakan. "Wah, sampai dijemput segala." Nada suaranya ingin terdengar santai, tapi ada kekakuan. Ibu Sari menoleh sopan. "Anak saya telepon. Saya datang." Tidak ada sindiran. Tidak ada pamer. Hanya kalimat lurus. Namun justru kelurusan itu membuat situasi terasa telanjang. Riko berdiri di belakang ibunya. Terlihat tidak nyaman. Matanya sempat melirik mobil lagi. Realitas bahwa Mira punya tempat kembali, dan bukan tempat sembarangan, perlahan terlihat jelas di wajahnya. Mira sadar tatapan tetangga. Dulu ia mungkin malu. Sekarang ia justru merasa aneh. Mengapa ia dulu takut dinilai orang yang tidak tahu ceritanya? Ibu Sari mengambil tas Mira tanpa banyak tanya. Gerakannya alami, seperti ibu yang menjemput anak pulang dari sekolah. "Kamu capek," katanya pelan. "Nanti cerita kalau sudah tenang." Kalimat itu bukan menuntut penjelasan. Itu memberi waktu. Dimas akhirnya keluar rumah. Wajahnya masih menyimpan kaget yang belum selesai. Ia melihat mobil itu, lalu melihat cara Ibu Sari memperlakukan Mira, tanpa drama, tanpa memohon. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Seperti seseorang yang baru sadar ia salah membaca keadaan. "Mira," panggilnya pelan. Mira menoleh. "Kamu benar-benar pergi?" Pertanyaan itu terdengar berbeda dari sebelumnya. Bukan melarang, lebih seperti menyadari kenyataan. Mira mengangguk kecil. "Aku cuma pindah tempat dulu." Dimas tampak ingin berkata lebih, tapi kata-katanya tertahan. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti orang yang kehilangan kendali situasi. Selama ini, mungkin ia mengira Mira bertahan karena bergantung. Karena tidak punya pilihan. Mobil di depan rumah membuktikan sebaliknya. Bu Ratna memperbaiki ekspresi wajahnya saat melihat tetangga mulai memperhatikan lebih jelas. "Ya sudah, kalau mau pulang ke orang tua, silakan," katanya seolah memberi izin. Mira tidak membalas. Ia tahu itu bukan izin, itu cara menjaga wibawa. Sebelum masuk mobil, Mira menatap rumah itu sekali lagi. Tidak dengan benci, tidak juga dengan rindu. Hanya seperti seseorang yang melihat tempat yang pernah ia perjuangkan. Ia sadar sesuatu di momen itu. Ia tidak pergi untuk menyakiti siapapun. Ia pergi untuk menyelamatkan dirinya. Mira masuk ke mobil. Ibu Sari duduk di sampingnya. Pintu tertutup dengan bunyi lembut yang terasa final. Mobil mulai bergerak. Lewat kaca jendela, Mira melihat Dimas masih berdiri di teras. Wajahnya tidak marah, tidak kesal, lebih seperti bingung, dan mungkin mulai mengerti bahwa Mira bukan orang yang bisa ditekan selamanya. Perjalanan hening beberapa menit. Lalu Ibu Sari berkata pelan, "Kamu tidak gagal sebagai istri hanya karena berhenti disakiti." Kalimat itu menembus langsung ke hati Mira. Ia tidak menjawab, tapi matanya basah. Namun di balik legaan itu, muncul tekanan batin baru yang tidak ia duga. Jika ia bisa pergi semudah ini, mengapa ia dulu bertahan selama itu?
Pertanyaan itu membuatnya menatap ke depan, ke jalan yang diterangi lampu kota. Dan untuk pertama kalinya, Mira sadar, kepergian bukan akhir konflik. Kadang, itu awal menghadapi kebenaran yang selama ini ditunda. Beberapa hari berlalu sejak Mira meninggalkan rumah itu, tapi satu pertanyaan masih sesekali muncul di kepalanya. Mengapa ia dulu bertahan selama itu? Pertanyaan itu tidak lagi menyakitkan. Lebih seperti bekas luka yang diusap pelan, terasa, tapi tidak berdarah. Di rumah Ibu Sari, pagi terasa berbeda. Tidak ada suara sindiran dari dapur. Tidak ada percakapan berlapis maksud. Hanya suara panci, aroma teh hangat, dan ibu yang sesekali menanyakan hal sederhana seperti, "Kamu mau telur dadar atau sup?" Hal-hal kecil itu membuat Mira sadar betapa lama ia hidup dalam ketegangan tanpa menyadarinya. Hari itu ia membantu ibunya menyiram tanaman di halaman. Matahari lembut, udara tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya tidak dipenuhi perhitungan. Ponselnya berdering. Nama Bu Ratna muncul di layar. Jarinya berhenti di udara. Dulu, melihat nama itu saja sudah membuat dadanya sesak. Sekarang perasaannya lebih datar. Bukan benci, bukan takut. Hanya waspada. Mira mengangkat telepon. "Halo, Bu." Suara di ujung sana berbeda dari biasanya. Tidak tinggi, tidak menyindir. "Mira, kamu baik-baik saja?" "Baik, Bu." Ada jeda sebelum Bu Ratna melanjutkan. "Rumah sepi tanpa kamu." Kalimat itu terdengar seperti pembuka, bukan inti. Mira menunggu. "Kondisi keuangan lagi sulit," kata Bu Ratna akhirnya. "Tagihan menumpuk. Riko juga lagi seret. Kalau kamu bisa kembali, kita bisa atur lagi semuanya." Atur lagi. Mira paham arti kalimat itu. Kembali ke pola lama. Belum sempat ia menjawab, suara Riko terdengar ikut masuk, mungkin di dekat telepon. "Kak, aku minta maaf kalau kemarin keterlaluan. Kita butuh kamu di rumah." Butuh. Bukan rindu. Bukan menghargai. Butuh. Mira menarik napas pelan. Tidak ada amarah muncul. Hanya kejernihan. "Saya senang Bu Ratna jujur," katanya tenang. "Tapi saya nggak bisa kembali hanya karena dibutuhkan secara finansial." Bu Ratna terdiam. "Saya dulu tinggal di sana sebagai istri Dimas," lanjut Mira. Suaranya tetap lembut. "Tapi yang sering dirasakan, saya seperti dompet berjalan." "Itu nggak benar," potong Bu Ratna cepat, tapi nada suaranya goyah. Mira tidak menyerang. "Kalau saya kembali, apakah saya dihargai walau tidak memberi uang?" Pertanyaan itu membuat ujung telepon sunyi. Tidak ada jawaban langsung. Dan diam itu sudah cukup menjadi jawaban. "Saya nggak marah, Bu," kata Mira pelan. "Saya cuma belajar menjaga diri." Riko terdengar ingin bicara lagi, tapi Mira menutup dengan kalimat jelas. "Saya harap Riko benar-benar membangun usahanya. Tapi bukan dengan mengandalkan saya." Ia mengakhiri telepon tanpa membanting, tanpa emosi meledak. Hanya selesai. Saat menurunkan ponsel, tangannya tidak gemetar. Dadanya tidak berat. Yang ada justru rasa ringan, seperti meletakkan beban yang lama dipanggul. Ibu Sari yang sejak tadi di halaman menoleh lembut. "Sudah selesai." Mira mengangguk. "Sudah." Ibunya tidak bertanya detail. Hanya tersenyum kecil, seolah percaya Mira mampu mengurus hidupnya sendiri. Sore harinya, Mira duduk di kamar lamanya. Ia membuka laptop, melihat kembali rencana-rencana yang dulu tertunda. Kursus sertifikasi, tabungan properti, perjalanan kerja yang sempat ditolak karena harus di rumah. Ia menyadari sesuatu. Selama ini hidupnya menyempit bukan karena keadaan, tapi karena ia terus mengalah pada tuntutan yang tak pernah ada ujungnya. Harga diri bukan suara keras. Harga diri adalah keputusan tenang untuk berhenti disalahgunakan. Mira membuka rekening, cadangan nafas. Saldo di sana bukan sekadar angka,
Itu simbol batas yang ia bangun. Ia lalu memindahkan sebagian gaji bulan depan ke tabungan pendidikan dan pengembangan diri. Keputusan kecil, tapi arahnya jelas. Malamnya, sebelum tidur, Dimas mengirim pesan singkat. Aku baru paham sekarang. Maaf kalau aku terlambat mengerti. Mira membaca tanpa terburu membalas. Hatinya tidak lagi mencari pengakuan itu. Ia mengetik pelan. Semoga kita sama-sama belajar. Tidak ada janji kembali. Tidak ada pintu dibuka lebar. Hanya batas yang sehat. Ia meletakkan ponsel. Di kamar yang tenang itu, Mira menyadari sesuatu dengan utuh. Diterima orang lain tidak boleh dibayar dengan mengorbankan diri sendiri. Rumah bukan tempat di mana seseorang terus diminta memberi sampai habis. Ia memejamkan mata dengan napas lega. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak terasa menakutkan, melainkan luas. Dan di titik itu Mira memilih hidup yang memberi ruang bagi dirinya. Bukan hidup yang hanya menyediakan ruang bagi tuntutan orang lain. Besok ia akan mendaftar kursus yang dulu ia tunda. Langkah kecil menuju hidup yang ia bangun sendiri. Bukan sebagai pemberi tanpa batas, tapi sebagai perempuan yang tahu nilainya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Mira sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa like dan tulis di kolom komentar. Kamu dari mana dan pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari cerita ini?